تنزيل من رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang barakah, dan amal yang diterima. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu yang tidak kami amalkan, hati yang tidak khusyuk, amal yang tidak diterima, dan doa yang tidak didengarkan. Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatina min ahlil Qur'an. Ya Allah, jadikanlah kami dan anak keturunan kami ahlul Quran. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang masuk tanggal 22 Rajab. Artinya sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Maka porsi tilawah kita terhadap Al-Quran harus ditambah. Nah, sehingga nanti masuk Ramadan kita sudah terbiasa dengan banyak tilawah Al-Quranul Karim. Ulama-ulama dulu datang bulan Ramadan, pengajian mereka tutup. Jadi Imam Malik, seperti Imam Malik bin Anas, beliau punya pengajian hadis. Ketika datang bulan Ramadan, ditutup pengajian itu, beliau buka Al-Quranul Karim, membaca dan memahami Al-Quranul Karim. Karena memang bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Sebagaimana firman Allah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quranul Karim. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk sampai di bulan Ramadan, dan semoga Ramadan yang akan datang ini menjadi Ramadan terbaik bagi kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, malam hari ini kita akan membaca dan memahami surah Al-Baqarah ayat 48. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wattaqu yawman la tajzi nafsun 'an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha syafa'atun wa la yu'khadhu minha 'adlun wa la hum yunsarun. Nah, di sini ada huruf qaf yang sukun, wala yuqa. Ini harus dipantul, dan pantulannya, bunyi pantulannya harus kepada huruf qaf, bukan kepada huruf ke.
Kalau ke bunyinya begini. Wala yuqbalu minha, yuqbalu minha. Ini kurang tepat. Seharusnya pantulan berbunyi kepada huruf qaf, karena ini huruf qaf. Maka yang tepat wala yuqbalu minha syafa'atun wala yu'khadhu minha 'adalun wala hum yunsarun. Wattaqu yauman, takutlah kalian yauman pada hari. Yang dimaksud hari di sini adalah hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini mensifati hari kiamat dengan 4 hal, terutama yang berkaitan dengan orang-orang kafir. Pertama, Allah sifati la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Pada hari itu tidak ada seorang pun yang bisa membela atau menanggung orang lain syai'an sedikit pun. Kemudian yang kedua, wala yuqbalu minha syafa'ah, dan tidak diterima syafaat atau pertolongan saat itu khususnya kepada orang-orang kafir. Kemudian yang ketiga, wala yu'khadhu minha 'adlun, dan tidak diterima pula adlun, tebusan. Di dunia orang bersalah bisa menebus, ya, bisa nyogok sehingga dia bebas dari hukuman. Tapi di akhirat tidak ada manusia yang bisa lolos dari pengadilan Allah. Karena saat itu la yu'khadhu minha 'adlun. Tebusan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala hum yunsarun, dan mereka yakni orang-orang kafir wala hum yunsarun, tidak mendapatkan pertolongan. Jamaah rahimakumullah, pada ayat 47 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kelalaian Bani Israel untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah perintahkan mereka, uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum, untuk mengingat nikmat Allah. Harapannya apa? Supaya mereka dengan mengingat-ingat nikmat Allah, mereka ingat pemberi nikmatnya, sehingga mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala perintahkan Bani Israel untuk mengingat yauman, hari kiamat, ya, untuk mengingat hari kiamat, untuk takut terhadap hari kiamat. Karena diingatkan tentang hari kiamat, diingatkan tentang akhirat, ini salah satu cara untuk membangunkan orang-orang yang lalai. Jadi kalau ada orang yang lalai mengingat Allah, lalai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka salah satu cara untuk membangunkannya, menyadarkannya, salah satu caranya adalah ingatkan dia tentang akhirat atau tentang kematian. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafa bil mauti wa'idhah. Cukuplah kematian itu sebagai wa'idhah, nasihat. Wa kafa bil yaqini ghina. Cukuplah keyakinan kita kepada Allah sebagai modal ghina, kekayaan. Jadi orang yang paling kaya itu adalah orang yang kuat yakinnya kepada Allah. Kemudian wa kafa bil ibadah mushtaghilan. Cukuplah ibadah sebagai kesibukan kita. Maka jemaah rahimakumullah, mengingatkan seseorang tentang akhirat, bahwa semua amal akan dihisab oleh Allah. Semua tindak tanduk kita selama di dunia ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Maka ini bisa membuat seseorang itu sadar, kemudian dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di ayat 48 Allah perintahkan Bani Israel untuk takut terhadap yauman, hari akhirat. Sebagaimana firman Allah, wattaqu yauman,
takutlah kalian yauman, hari yang dimaksud adalah hari kiamat. La tajzi nafsun an nafsin syai'a, di mana seseorang tidak bisa membela orang lain sedikit pun. Orang tua tidak bisa membela anaknya, anak tidak bisa membela orang tuanya. Karena apa? La tajzi nafsun an nafsin syai'a. Itulah hubungan ayat 48 dengan ayat 47. Nah, sekarang kita masuk tafsir perkata dalam ayat ini. Wattaqu yauman, wattaqu, takutlah kalian. Pada mulanya Bapak Ibu, perintah takut ini ditujukan kepada siapa? Bani Israel. Mereka diperintahkan takut kepada akhirat. Harapannya apa? Supaya mereka ingat Allah dan bersyukur kepada Allah. Secara khusus memang ayat ini ditujukan kepada Bani Israel. Tapi secara umum ayat ini ditujukan kepada semua manusia. Dan terutama kita yang membaca ayat ini. Maka ketika kita membaca ayat ini Bapak Ibu, kita harus merasa bahwa ayat ini ditujukan kepada kita. Makanya Abdullah bin Mas'ud, atau sahabat yang dikenal dengan panggilan Ibnu Mas'ud, beliau berkata, Iqra'il Qur'an ka'annama unzila ilaik. Bacalah Al-Quran seakan-akan Al-Quran itu diturunkan kepadamu. Bacalah Al-Quran seakan-akan Al-Quran diturunkan kepadamu. Artinya apa? Kalau Al-Quran mengajak berdialog dalam makna-makna ayatnya, seakan-akan dia berdialog dengan kita. Nah, di sini Al-Quran perintahkan untuk takut kepada hari kiamat. Maka perintah ini kita harus merasa bahwa perintah ini ditujukan kepada kita Bapak Ibu. Iqra'il Qur'an ka'annama unzila ilaik. Bacalah Al-Quran seakan-akan Al-Quran itu diturunkan kepadamu. Dan ini susah, ya. Susah seseorang itu untuk merasa bahwa ayat itu tamparan baginya atau ditujukan kepadanya kalau dia tidak memahami makna daripada ayat-ayat tersebut. Allah melanjutkan firman-Nya, wattaqu yauman, takutlah kalian yauman, kepada hari. Yang dimaksud hari di sini hari apa tadi? Hari kiamat. Dalam ayat ini hari kiamat disebut dengan kalimat nakirah, yauman. Bentuk isim itu ada dua Bapak Ibu. Ada ma'rifat, ada nakirah. Kalau ma'rifat tertentu biasanya ditandai dengan al. Contohnya al-yauma. Berarti yang disebut al-yauma itu adalah hari ini. Kalau yauman itu masih belum diketahui kapan hari yang dimaksud. Dalam ayat ini Allah menggambarkan hari kiamat dengan isim nakirah, yauman. Artinya apa? Tidak ada manusia yang mengetahui kapan hari itu terjadi. Tidak ada. Sekalipun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengetahui kapan percisnya hari kiamat itu terjadi. Hanya saja di dalam hadis secara umum disebutkan bahwa hari kiamat itu terjadi hari Jumat. Ini hadisnya sahih dalam riwayat Imam Muslim. Kata Rasulullah, la taqumus sa'ah illa fi yaumil jum'ah. Tidaklah terjadi hari kiamat kecuali pada hari Jumat. Nah, besok ini hari Jumat. Apakah besok terjadi kiamat? Wallahu ta'ala a'lam. Tapi kiamat yang paling dekat dengan kita itu Bapak Ibu adalah kematian. Itu paling dekat dengan kita. Ya. Kemarin saya dapat info ada teman satu kamar dengan saya waktu mondok. Ya, masih berumur 35 tahun. Udah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba sesak nafas, dibawa ke rumah sakit, belum nyampe rumah sakit, innalillah. Ya. Jadi kiamat yang paling dekat dengan kita itu adalah kematian. Maka
Memang secara umum Rasulullah SAW menyebutkan Bapak Ibu bahwa kiamat itu terjadi hari Jumat. Tapi persisnya kapan? Apakah Jumat besok, bulan depan, tahun depan, apakah 100 tahun lagi? Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang tentang hari kiamat ini kapan terjadinya, ini termasuk mafatihul ghaib, kunci-kunci gaib. Kunci gaib itu kata Rasulullah ada 5. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Muslim, mafatihul ghaib khamsun la ya'lamuha illallah. Kunci-kunci gaib, ya, khamsun itu ada 5. La ya'lamuha illallah. Tidak ada yang tahu tentang 5 perkara itu kecuali Allah. Yang pertama adalah la ya'lamu ma fi ghadin illallah. Tidak ada yang mengetahui apa yang akan terjadi esok hari kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang mengetahui. Kemudian yang kedua, wala ya'lamu ma taghidul arham illallah. Tidak ada seorang pun yang mengetahui ma taghidul arham, apa yang ada di dalam rahim, illallah, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala ya'lamu mata ya'til matar ahadun illallah. Tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan turunnya hujan kecuali Allah. Manusia hanya memprediksi. Persisnya hanya yang tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, wala tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada seorang pun yang mengetahui di bumi bagian mana dia akan meninggal. Tidak ada yang tahu. Saya pengen meninggal di masjid, tidak bisa. Ya, ngoten. Tidak ada yang tahu di bumi bagian mana orang itu meninggal. Ada yang meninggal saat nyetir mobil, ngoten. Ada yang meninggal saat olahraga. Tentu dia tidak ingin meninggal dalam keadaan seperti itu. Tapi itulah kelemahan manusia. Dia tidak tahu di bumi bagian mana dia akan meninggal dunia. Kemudian yang terakhir kata Rasulullah, wala ya'lamu mata taqumus sa'ah illallah. Tidak ada yang mengetahui kapan terjadinya kiamat, percis waktunya kapan, tidak ada yang tahu illallah, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah khamsun min mafatihil ghaib. 5 perkara dari mafatih, kunci-kunci gaib, yang tidak mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena percisnya hari kiamat ini tidak ada yang tahu kecuali Allah, ya. Maka sebagian orang-orang kafir, kapan terjadinya hari kiamat ini dibuat olok-olokan oleh mereka, dibuat candaan oleh mereka. Sebagaimana orang-orang kafir di zaman Rasulullah, ya. Jadi setiap mereka ketemu Nabi, ketemu sahabat, salah satu yang mereka tanyakan itu mata sa'ah, kapan terjadinya hari kiamat. Sebagaimana yang Allah gambarkan pertanyaannya dalam Quran surah Al-Mulk. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Mereka berkata, mata hadzal wa'du. Hei Muhammad, kapan terjadinya hari kiamat? Katanya ada kiamat. Kapan terjadinya? Jika kalian memang benar, sebutkan waktunya kapan terjadinya itu. Lalu Rasulullah dibimbing oleh Allah untuk merespon. Bukan menjawab, ya, tapi merespon. Kata Allah, Qul innamal ilmu indallah. Katakan bahwa pengetahuan tentang hari kiamat kapan terjadinya itu hanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan orang kafir yang Allah abadikan dalam Quran. Pertanyaan mereka tentang hari kiamat. Misal yang ada juga di Quran surah Al-Qiyamah. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Mereka bertanya tentang kapan terjadinya kiamat. Fa idza bariqal basar, apabila mata terbelalak karena takut. Wa khasafal qamar, bulan tidak mengeluarkan cahaya. Wa jumi'asy syamsu wal qamar, matahari dan bulan dikumpulkan jadi satu sehingga terjadi ledakan yang besar.
Yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar. Saat itu manusia bertanya, ainal mafar, kemanakah kita akan lari? Kalla la wazar, kalian tidak bisa lari kemana-mana, kata Allah. Ila rabbika yawma idzinil mustaqar, kepadaku, kata Allah, al-mustaqar, kalian semua akan berlabuh. Ini gambaran tentang terjadinya hari kiamat. Jadi ketika Rasulullah ditanya tentang kapan terjadinya hari kiamat, Allah membimbing beliau bukan menjawab waktunya, tapi situasi yang terjadi saat hari kiamat itu. Sekarang saya mau bertanya kepada Bapak Ibu, boleh enggak bertanya kapan terjadinya kiamat? Boleh atau tidak? Ustadz, kapan terjadinya kiamat? Persisnya kapan? Boleh tidak bertanya seperti itu? Tidak ada manfaatnya. Bertanya kapan terjadinya hari kiamat ini bisa boleh, bisa tidak boleh. Boleh karena berdasarkan beberapa hadis, ada sahabat Rasulullah SAW yang bertanya kepada Nabi tentang terjadinya hari kiamat. Disebutkan dalam riwayat Imam Al-Bukhari bahwa suatu waktu ketika Rasulullah SAW sedang berbicara dengan para sahabatnya, di situ banyak orang dan Rasulullah menyampaikan nasihat kepada mereka. Tiba-tiba datang seorang A'rabi. A'rabi ini Arab Badui, ya, Arab yang tinggal di pegunungan. Biasanya, tapi tidak semua Bapak Ibu, biasanya orang yang tinggal di pegunungan, di perkampungan itu jauh dari pendidikan agama. Nah, sebagaimana Arab Badui yang ada di zaman Rasulullah, dia datang ke Madinah. Salah satu tujuan mereka datang ke kota Madinah adalah untuk bertanya. Dan pertanyaan mereka ini pertanyaan yang aneh-aneh, ya. Pernah mereka bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Tuhan itu dekat atau jauh? Pertanyaannya aneh-aneh. Nah, pertanyaan seperti ini tidak dimarahi oleh Rasulullah. Karena apa? Nabi tahu dia jauh dari pendidikan agama. Dia datang ke Madinah. Ketika Rasulullah sedang berbicara dengan para sahabatnya, beliau menyampaikan nasihat. Tiba-tiba Arab Badui ini memotong pembicaraan. Lalu dia berkata, mata sa'ah, kapan terjadinya kiamat? Nabi terus melanjutkan pembicaraannya. Sehingga sahabat saat itu membuat kesimpulan masing-masing. Ada di antara mereka yang berkata begini, sepertinya Nabi mendengar pertanyaan itu, tapi Nabi tidak suka. Makanya beliau melanjutkan pembicaraannya. Sebagian sahabat yang lain berkata, sepertinya Nabi tidak dengar. Buktinya apa? Nabi tetap melanjutkan pembicaraannya. Setelah Rasulullah selesai berbicara, kemudian Rasulullah SAW menghargai orang yang bertanya tadi. Dan Nabi berkata, siapa tadi yang bertanya kapan terjadinya kiamat? Siapa tadi yang bertanya tentang kapan terjadinya kiamat? Akhirnya Arab Badui itu angkat tangan. Saya ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Imam Al-Bukhari, idza dhuyyi'atil amanah fantadiris sa'ah. Apabila amanah disia-siakan, fantadiris sa'ah, maka tunggulah datangnya kiamat. Sebentar lagi akan datang. Kalau amanah, yang dimaksud amanah dalam hadis ini kata ulama adalah agama. Apabila agama disia-siakan, fantadiris sa'ah, maka tunggulah datangnya kiamat. Ya. Kalau agama Islam, syariat ini udah disia-siakan, tidak lagi diperdulikan, fantadiris sa'ah. Tapi alhamdulillah sampai saat ini banyak sekali umat Islam yang peduli terhadap syariat Islam. Salah satu bukti yang nyata di negara kita ini adalah ketika ada legalitas, ya, miras, ya, khamr. Dan khamr ini rijsun min amali syaitan. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan.
Banyak sekali tokoh-tokoh Islam yang menolak dengan keras, akhirnya peraturan ini dicabut. Tidak tahu dikembalikan lagi apa enggak nanti. Ya. Artinya apa? Amanah Islam yang Allah titipkan kepada manusia, terutama orang beriman, ini masih dijaga dengan baik. Kalau amanah ini sudah disia-siakan, kata Rasulullah, fantadiris sa'ah, itu kiamat udah dekat. Kemudian sahabat itu bertanya kepada Rasulullah, kaifa idha'atuha ya Rasulullah? Bagaimana amanah itu disia-siakan wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadiris sa'ah. Apabila urusan agama ini diberikan kepada yang bukan ahlinya, fantadiris sa'ah. Tunggulah, sebentar lagi kiamat datang. Jadi bertanya tentang kapan terjadinya kiamat itu, menurut hadis ini boleh atau tidak? Boleh. Karena Nabi tidak memarahi sahabat yang bertanya kapan terjadinya kiamat. Kemudian dalil yang kedua, ini dalil disampaikan oleh Rasulullah dari jalur Anas bin Malik. Anas bin Malik bercerita, sewaktu-waktu ada seorang Arab Bedui, lagi-lagi ada Arab Bedui ini Bapak Ibu, datang kepada Rasulullah SAW dan dia langsung bertanya, ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan kiamat? Ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan kiamat? Lalu Nabi balik bertanya, kata Rasulullah, ma a'datta laha, apa yang kamu persiapkan untuk menghadapi kiamat? Lalu Arab Bedui itu berkata, ya Rasulullah, saya tidak mempersiapkan dengan banyaknya sholat, karena saya bukan ahli sholat. Saya tidak mempersiapkan dengan banyaknya sedekah, karena saya bukan ahli sedekah. Kami orang miskin di perkampungan, kami tidak banyak harta. Saya tidak mempersiapkan dengan banyaknya puasa. Kami ini pekerja berat, sehingga kami berpuasa hanya di bulan Ramadan. Walakinni uhibbullaha wa rasulah. Akan tetapi saya mencintai Allah dan Rasulnya. Kemudian Rasulullah bersabda, al-mar'u ma'a man ahab. Manusia itu akan dibangkitkan bersama orang yang dia cintai. Inilah cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kalau kita cinta kepada Allah dan Rasulnya Bapak Ibu, cinta itu akan mendatangkan manfaat yang besar untuk kita di akhirat. Kemudian sahabat Anas bin Malik berkata, tidak ada hadis yang lebih aku senangi daripada ini. Ini ucapan Rasulullah yang sangat menggembirakanku, kata Anas bin Malik. Karena apa? Dengan modal cinta kepada Allah dan Rasulnya, saya bisa kembali bersama Rasulullah di surga. Jadi sahabat itu tidak mau kehilangan Rasulullah. Ya. Mereka sudah bersama Rasulullah di dunia, maka mereka berharap bersama Rasulullah SAW di akhirat. Maka untuk bersama Rasulullah di akhirat, salah satu modal yang harus kita miliki Bapak Ibu adalah mahabbatullah wa rasulih, cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka jemaah rahimakumullah, berdasarkan dua hadis ini, bertanya tentang kapan terjadinya kiamat itu perkara yang dibolehkan, dengan syarat bertanya untuk mengetahui. Adapun bertanya untuk memojokkan, untuk menghina, untuk mengejek, untuk menjatuhkan, istihza, ya, menjatuhkan, mengejek, ini perkara yang tidak dibolehkan. Jangankan tentang hari kiamat, selain hari kiamat kita bertanya kepada seorang ustadz, kepada seorang ulama, bertanya untuk menjatuhkan, untuk mengejek, ya, maka ini perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Baik, jadi Bapak Ibu, tidak ada yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat, persisnya tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam ayat ini Allah menyebut hari kiamat dengan kalimat nakirah, umum. Wattaqu yauman. Takutlah kalian kepada hari. Umum. Kemudian hari kiamat dalam ayat ini disifati oleh Allah dengan 4 hal. Yang pertama adalah la tajzi nafsun an nafsin syai'a.
Tidak ada seorang pun yang bisa membela orang lain sedikit pun. Di dunia, kalau ada seorang anak ya ingin dihukum, ya disakiti oleh orang lain, maka yang pertama kali membela siapa? Orang tuanya. Orang tuanya tidak terima. Tapi pada hari kiamat tidak ada seorang pun yang membela orang lain sedikit pun, sekalipun itu anaknya. Karena apa? Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu masing-masing manusia sibuk sendiri-sendiri. Ayat ini sebenarnya teguran untuk Bani Israel. Mereka merasa jumawa, sombong karena mereka keturunan Nabi. Kata Allah, Nabi Yakub tidak akan membela kalian kalau kalian tidak sejalan dengan Nabi Yakub. Sebagaimana Nuh tidak bisa membela anaknya, tidak bisa menolong anaknya ketika terjadi banjir besar. Nabi Nuh saat itu berkata, "Ya bunayya rukam ma'ana wa la takum ma'al kafirin." Wahai anakku, ayo naik bersamaku. Naik ke kapal, kata Nabi Nuh. Jangan kamu bersama orang-orang kafir. Lalu anaknya menjawab, Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Saya akan naik gunung sehingga saya selamat dari banjir. Apa kata Nabi Nuh? Qala la 'asimal yawma min amrillah. Tidak ada orang yang selamat pada hari ini dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi Nuh berdoa kepada Allah, "Ya Allah, anakku ya Allah. Ya Allah, anakku ya Allah. Engkau pasti tahu bagaimana perasaanku ya Allah. Aku ingin bersama dia di dunia dan di surga." Apa kata Allah? Qala ya Nuhu innahu laysa min ahlik. Wahai Nuh, dia bukan keluargamu. Karena sudah berbeda akidah denganmu. Keluarga di dunia tapi bukan keluarga di akhirat. Nauzubillahi min zalik, Bapak Ibu. Ada orang yang menjadi keluarga di dunia, berkumpul di dunia, tapi tidak berkumpul di akhirat. Gara-gara apa? Salah satu di antara mereka ada yang berbeda akidah, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dalil bahwa kita sebagai orang beriman tidak bisa menolong keluarga kita yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun itu anak kita, sekalipun itu orang tua kita, kalau mereka tidak beriman kepada Allah, la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Tidak ada seorang pun yang bisa membela orang lain sedikit pun. Kemudian yang kedua, wala yuqbalu minha syafa'ah, dan tidak diterima syafa'ah. Syafaat ini pertolongan. Kata Ibnu Utsaimin, syafaat adalah at-tawassut lil ghairi bi jalbi manfaatin aw daf'i mudarratin. Saya sulit mengartikan tawassut ini, ya. Begini aja. Jadi syafaat itu seseorang yang harusnya masuk neraka karena dapat syafaat jadi tidak masuk neraka. Itu namanya syafaat. Seseorang yang seharusnya di neraka lama cuman karena dapat syafaat menjadi sebentar. Nah, itu namanya syafaat, Bapak Ibu. Dan syafaat ini nanti di hari kiamat ada dua macam. Ada syafaat ammah, syafaat umum. Yang kedua ada asy-syafa'ah al-khassah, syafaat yang sifatnya khusus. Adapun syafaat yang sifatnya umum ini bisa berlaku kepada semua orang beriman. Jadi orang beriman yang taat kepada Allah, yang salih, yang dekat kepada Allah, mereka bisa saja diberikan izin oleh Allah untuk menolong saudaranya yang sama-sama beriman. Bukankah dalam hadis Bukhari dikatakan bahwa ketika orang salih masuk ke surga, ada di antara mereka yang bertanya kepada Allah, "Ya Allah, kemanakah teman saya yang dulu sholat bareng-bareng dengan saya? Ya Allah, kemanakah teman saya yang dulu puasa bareng-bareng dengan saya? Yang dulu ngaji bareng-bareng dengan saya? Kemana ya Allah?" Kata Allah, "Huwa finnar." Dia sekarang di neraka. Na'udzubillah. Kemudian orang saleh itu minta izin kepada Allah. "Ya Allah, izinkan hamba
untuk memberikan syafaat kepadanya, untuk menolongnya. Inilah teman yang baik ya. Jadi tidak hanya berteman di dunia, tapi juga berteman di akhirat. Maka Allah izinkan sehingga temannya tadi yang di neraka itu dengan izin Allah melalui syafaatnya dikeluarkan dari neraka. Inilah yang disebut dengan asy-syafa'atul 'ammah, syafaat yang sifatnya umum. Kemudian yang kedua asy-syafa'atul khassah, syafaat yang sifatnya khusus. Inilah yang disebut dengan syafa'atul kubra, syafaat yang besar. Semua manusia dari zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir membutuhkan syafaat ini, yaitu syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, wala yu'khadhu minha adlun, dan tidak diterima tebusan pada hari kiamat bagi orang-orang kafir. Di dunia orang bisa nyogok, bisa menebus kesalahannya sehingga dia tidak dihukum, tidak dipenjara. Ya. Tapi di akhirat tidak ada manusia yang lolos dari pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Nabi, kambing yang tidak bertanduk akan mengadili kambing yang bertanduk. Bagaimana Rasulullah menggambarkan betapa detailnya pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Wala yu'khadhu minha adlun. Tidak ada tebusan yang diterima oleh Allah. Bahkan Allah berfirman, innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ahu liyaftadu bihi min adzabi yaumil qiyamati ma tuqbila minhum. Seandainya orang-orang kafir itu memiliki dunia dan seisinya untuk menebus azab Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, ma tuqbila minhum. Tebusan mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, walahum yunsarun, dan mereka tidak mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat dan semoga kajian ini menambah iman kita kepada Allah, sehingga menambah semangat kita untuk ubudiyah, mengabdi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.